Hai semua, welcome back to Natsu Channel. Kita sekarang kedatangan tamu nih. Dulu dia customer aku, tapi sekarang dia jadi pebisnis online. Namaku Rike, saat ini pekerjaanku pebisnis online shop. Kenapa sih awal muasalnya kok sampai kamu terjun ke online shop ini? Jadi gini sih, pertama kan mikirnya zaman sekarang tuh semua serba online. Nah, jadi mikirnya online itu pasti akan mempunyai peluang yang lebih besar lagi untuk kedepannya. Jadi mencoba untuk online shop. Pertama ikutan importer, jadi kayak seminar importer gitu kan. Nah itu diajarin gimana caranya untuk import barang. Nah dari situ ketemu sama teman-teman grup yang memang sudah biasa sudah oke, gitu ya. sudah klik gitu kan ya. Dari situ mulai untuk kita import sendiri satu persatu. Ini juga termasuk nggak ini kukunya ini? Enggak ya? Oh enggak. Aku kira juga Ini salah satunya. Ini bekas bedding loh. Oh, aku kira salah satunya juga yang nempel di kuku jadi import. Enggak. Kenapa harus selling skincare gitu loh? Kan banyak produk. Kenapa harus skincare? Jadi itu dulu ya, aku sendiri tuh nggak seneng sama skincare. Pakai produk-produk kosmetik gitu tuh nggak pernah juga. Oh Nah, gitu. awalnya itu import pertama kali itu sebenarnya ya, kalau mau jujur, casing handphone teman-teman. Tapi fail. Jadi pengennya fokusnya ke aksesoris handphone awalnya. Nah itu casing sampai dengan detik ini pun kagak kejual juga, nggak habis, masih ada stoknya. Habis itu aku mikir lagi, Ayo guys, jualin juga ya. Yang butuh casing handphone silakan kontak dia nanti ya. Nah di situ mikir lagi nih, apa sih yang menjadi kebutuhan gitu kan ya, terutama kan wanita. Akhirnya nyoba iseng skincare. Nah puji Tuhannya, bersyukurnya semakin rame ternyata kalau skincare itu. Jadi sedikit demi sedikit sih aksesoris handphonenya tidak aku import lagi, tapi fokusnya sekarang ke skincare yang menjadi kebutuhan para wanita saat ini. Oke, sesuai lagu ya. Karena wanita ingin dimengerti gitu ya. Betul. Produk skincare mana aja sih yang kamu jual? Kalau saat ini sih fokusnya yang produk skincare Korea. Korea ya? Oh, berarti Indonesia ini masih tetap ngikuti kiblat Korea ya? Iya. Tapi memang sebetulnya esensial itu memang bener bagus gitu produknya, atau cocok karena kita sama-sama kulit dari Asia atau gimana? Nah, awalnya teman-teman, aku juga gak pernah pakai produk skincare kan. Tetapi karena aku nih jualan produk skincare, iseng pengen nyoba. Nah, gitu. jadi pengen nyoba ini. Akhirnya aku coba, dan memang di tempatku sendiri pun kulitku juga ada perubahan sih. Jadi memang efek. Oh gitu. Kualitasnya Oke, bagus. nanti aku mau ya kalau begitu ya. Boleh. Kita nggak usah sebutin Iya. merek apanya kan bukan endorse ya Bu ya. Start online itu modal terus omset itu berapa sih kalau boleh tahu? Kalau teman-teman bilang mau buka usaha sendiri itu pasti butuh modal banyak gitu kan ya. Jujur sih aku under 20 sih startnya. Nah, Berarti di bawah 20 juta gitu. yes. Modal awalnya? Yes. Wah, cinta. Jadi kalau teman-teman tuh pengen yang namanya bisnis, sebenarnya kalau sudah tahu fokusnya, mau modal berapa pun pasti bisa gitu. Tepuk tangan saudara-saudara. Tim horeku mana? Habis under 20 itu kan, otomatis kan untuk startnya pasti susah ya. Mulai dengan toko baru di online, reputasi yang baru, belum ada apa ulasan sama sekali. Ya kan orang nggak tahu gitu ya. Jadi Betul. sehari dapat orderan satu tuh waktu itu udah seneng banget. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan lumayan ada peningkatan sampai dengan saat ini 2 tahun lebih itu sudah di atas 100 omsetnya. Wih, tepuk tangan dong. Ini masih 2 tahun ya? Masih Iya. 2 tahun loh guys. Bayangin aja ya kan. Dan dia bisa menghasilkan sendiri. Dia jadi ibaratnya entrepreneur sendiri. Kalau boleh tahu ada pegawai juga? Kalau dulu sih semua dikerjakan sendiri. Sekitar satu tahunan awal sih. Barusan mulai cari pegawai itu 1 tahun terakhir ini. Itu pun cuma 1. Barusan ini lagi menjadi 2. Woi, tepuk tangan dong. Berarti kan intinya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau yang penting kita usaha ya. Tapi juga yang jadi penasaran gimana sih orang bisa kayak penjualan awal itu, maaf ya, bukan dari pancingan kan? Maksudnya ada orang yang memang benar-benar ada. benar-benar beli gitu.
Itu kamu harus sponsor atau apa gitu? Jadi pertama itu supaya ada orang order ya, otomatis adalah kita harus nurunin harga. Jadi cuannya nggak banyak, untungnya nggak banyak. Memang nggak apa-apa sih, untuk awal kan pasti harus ada yang dikorbankan ya. Nah, jadi untung sedikit tidak apa-apa, tapi nanti lama-kelamaan ya untungnya bener-bener yang normal. Iklan dari platform online itu juga ada biaya online sendiri untuk promosi sebulan berapa, misalnya teman-teman mau batasi misalnya 500.000 itu juga bisa. Jadi untuk kalian ini tips dan trik gimana cara mulai usaha online ya kan. Jadi nggak perlu bermodal besar, yang penting usaha ya. Betul. Dan berdoa tentunya. Itu it's a matter of luck. Itu berarti hokimu sih, kerja online 2 tahun bisa jalan dan omset sekian. Good. Gitu kena virus corona kayak gini, efek nggak sih ke penjualan kamu secara online gitu? Bersyukurnya sih semakin tambah rame sih. Semakin tambah rame guys. Itu kayak apa? Kan boleh ceritain nggak? Kan pasti kita, bahkan aku sendiri pun tuh takut untuk keluar rumah ya. Nah jadi kan beli kebutuhan, beli apapun yang memang menjadi kepentingan kita sehari itu pasti lewat online. Nah bersyukurnya lewat online shop ini jadi tambah rame. Berarti kena virus ini berarti tambah rame ya? Nggak bagus di yang lain, bagus di kamu. Makanya buruan buka online shop sekarang. Itu cara ngatasinnya gimana kalau rame kayak gini kan? Kan kita malah kali baca-baca berita itu malah kayak yang kayak ketakutan sendiri gitu ya, maksudnya kira-kira bener nggak ya, ini bener-bener steril nggak, apa yang kita dapat ini steril nggak? Kepikiran juga sih, saya juga kepikiran sebetulnya. Ada customerku juga kayak gitu, bilang importnya dari mana gitu kan ya. Ya aku bilang dari Korea kan, karena kan produknya dari Korea. Nanti kalau misalnya ada virusnya gimana? Jadi nggak cuma kita aja yang takut, customer pun juga yang takut. Berarti kamu harus pakai sarung tangan Bu. Setelah itu kalau lapis tuh satu-satu ibu kotaknya dulu ya kan, semprot dulu, terus dilapin satu-satu ya kan. Terus kamu bilang ini sudah steril saudara-saudara. Boleh kasih tips and trick nggak? Secret mungkin rahasia yang kita bisa dapat gitu, boleh lah dikit-dikit ya. Oke, yang pertama teman-teman, kalau memang kalian tak dengan yang namanya modal, bisnis harus modal besar dan lain-lain, itu singkirkan dulu. Yang pertama kalian harus tahu kalian mau fokusnya itu di bagian mana, penjualan apa, produknya apa terlebih dahulu. Habis itu yang nomor 2, modal itu bisa kalian bisa pinjam atau apapun, itu bisa membantu kalian di awal kalau memang kalian membutuhkan modal tetapi tidak punya untuk saat ini. Yang ketiga, benar-benar harus sabar. Kalau misalnya baru buka toko, pasti banyak yang tidak percaya apakah ini trusted seller atau tidak kan ya. Tetapi dengan kalian sabar dan tekun, yang dari kelamaan omsetnya lebih tinggi lagi. Dan yang keempat, tetap harus percaya diri dengan produk yang teman-teman jual. Jangan sampai kalian jualan produk tapi tidak percaya diri dengan produk yang Anda jual juga. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu berdoa. Tepuk tangan. Tolak ukur pebisnis online sukses itu apa sih sebetulnya? Kalau yang pencapaiannya gitu. Kalau yang aku punya itu, tokoku di salah satu platform online itu sudah star seller. Dan itu pasti akan dipercaya sama customer. Kalau misalnya tidak dipercaya, pasti aku tidak mendapatkan star seller itu. Yang kedua, followersnya juga udah banyak, udah 10.000 ke atas. Itu juga kredibel ya, bisa dianggap memang sudah trusted seller juga. Gitu. Okay. Bisnis online kamu namanya apa? Apapun ada.id. Oh ya, apapun. Yes. Bawang bombay ada? Gula ada? Saat ini banglang kan, stok saya juga sudah habis. Gitu. Thank you Lika udah mampir ya, udah ngorbanin waktunya di tengah-tengah kayak gini loh. Dan juga thank you yang udah nonton video aku. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Sarange.